Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Dwi Lestari, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Negeri Malang tahun 2021. Saya merupakan guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 ini, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN melalui sistem online atau daring dengan membawakan materi bentuk-bentuk perubahan sosial. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi. Oke, semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, semoga badan kita semuanya tetap sehat di tengah kondisi pandemi saat ini yang terjadi di daerah kita, nak ya. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu persilakan siapa di sini yang akan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Saya, Bu. Oke, Dio. Silakan Dio pimpin teman-temannya untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Dio yang sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Bangun Pemudi dan Pemuda. Silakan anak-anak kita bernyanyi bersama ya. Baik anak-anak, tadi barusan kita sudah menyanyikan lagu Bangun Pemudi dan Pemuda. Saat ini kita sedang dalam semarak 17 Agustus, jadi semarak Hari Kemerdekaan, nak ya. Jadi semuanya Ibu harap di sini tetap mencintai tanah air, mencintai diri sendiri, dan tetap semangat untuk terus berjuang meraih cita-cita agar kedepannya semua bisa membahagiakan diri sendiri, orang tua, dan supaya bisa membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Oke, semuanya semangat belajar hari ini. Semangat. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, baiklah. Selanjutnya di sini Ibu akan mengabsen kalian semuanya, nak ya. Ibu panggil satu persatu. Yang pertama, Rara. Hadir, Bu. Oke, Devkan. Hadir, Bu. Aprilia. Hadir, Bu. Ilham. Hadir, Bu. Oke, Marsa. Hadir, Bu.
Clara, Hadir, Bu. Dio, Hadir, Bu. oke Dava, Bu. Diva, Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir semua ya. Ada yang belum Ibu panggil semuanya? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua pada pagi hari ini. Untuk seragamnya semua menggunakan seragam sekolah yang rapi. Boleh Ibu lihat dasinya semuanya rapi? Rapi, Bu. Oke, bagus, rapi semua nak ya. Oke, baiklah. Sebelumnya untuk jaringan kalian di sini semuanya bagus nak ya? Alhamdulillah bagus, Bu. Oke, alhamdulillah bagus. Semoga seterusnya sinyalnya semuanya bagus ya. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Sebentar Ibu tampilkan PowerPoint-nya dulu. Dan pada pagi hari ini Ibu akan bertanya terkait masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Ada yang masih ingat materi minggu lalu? Masih, Bu. Oke, suara siapa itu sebutkan namanya boleh nak? Depan, Bu. Oke, Devkan. Silakan Devkan. Minggu lalu materi kita tentang apa? Faktor pendorong perubahan sosial. Oke, boleh disebutkan apa saja Devkan? 1. Kontak dengan budaya lain. 2. Majunya sistem pendidikan. 3. Penghargaan sebuah karya. 4. Sistem masyarakat terbuka. 5. Ketidakpuasan terhadap bidang tertentu. Oke, bagus sekali Devkan masih mengingat materi minggu lalu. Selanjutnya tentang faktor penghambat, ada yang masih ingat yang faktor penghambat? Nabila, Bu. Oke, Nabila. Boleh silakan Nabila, faktor penghambat perubahan sosial ada apa saja Nabila? Yang pertama yaitu iptek yang lambat. Yang kedua, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang ketiga, prasangka terhadap hal baru. 4. Ideologi tertutup. 5. Masyarakat masih tradisional. Ya, karena materi minggu lalu itu berkaitan dengan materi hari ini. Kan tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan, yang diharapkan dari proses pembelajaran pada pagi hari ini. Sebentar. Dapatkan untuk hari ini adalah yang pertama, kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menegaskan berbagai bentuk perubahan sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, kalian peserta didik nantinya dapat mengklasifikasikan realita perubahan sosial di masyarakat yang disesuaikan dengan bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan yang terakhir, kalian peserta didik dapat menghubungkan kasus pandemi COVID-19 yang terjadi di sekitar tempat tinggal siswa kita dalam bentuk-bentuk perubahan sosial melalui metode diskusi dan presentasi. Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu nak ya. Selanjutnya, nah di sini Ibu akan mengajak kalian untuk menyimak video kasus COVID-19 yang terjadi di daerah kabupaten kita, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan sosial di hampir seluruh lini kehidupan masyarakat. Pandemi COVID-19 sudah terjadi dalam kurun waktu 2 tahun ke belakang. Virus yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, kini sudah tersebar dan menjalar ke hampir seluruh penjuru dunia. Tidak terlepas di negara kita Indonesia, dan khususnya saat ini sudah berada di sekitar kita di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang mana kasusnya tiap hari terus mengalami peningkatan. Dunia pendidikan dan persekolahan menjadi salah satu bidang yang terkena imbas dari adanya dampak COVID-19. Sekolah yang dulunya ramai, penuh canda tawa siswa di seluruh penjuru kelas, kini beralih menjadi sepi, sunyi, dan senyap. Hal itu dikarenakan sistem pembelajaran yang dulunya dilakukan secara tatap muka langsung dialihkan menjadi sistem pembelajaran online atau daring.
Tidak semua siswa mampu melaksanakan pembelajaran melalui sistem online. Hal tersebut dikarenakan kebutuhan akan adanya paket data atau kuota internet yang tidak semua siswa memiliki akses untuk mendapatkan kemampuan membeli kuota tersebut. Untuk membeli makan saja sulit, apalagi membeli kuota internet untuk proses pembelajaran. Hal tersebut diperparah dengan kondisi masyarakat Pali yang notabene mata pencarian utama adalah sebagai petani karet. Anjloknya harga karet membuat petani semakin menjerit dan kehidupan semakin menjepit. Kalau sudah seperti ini, siapa yang harus disalahkan? Harga karet merosot, banyak perusahaan yang tutup, para pekerja dirumahkan, pengangguran tentu semakin bertambah. Di daerah kita masih cukup terbilang rawan, di mana ketika situasi seperti ini terjadi, banyaknya kasus penodongan, perampokan di jalan-jalanan yang sepi itu masih marak terjadi. Hal tersebut dikarenakan pemukiman di daerah tempat tinggal kita yang masih cukup agak berjauhan. Dampak pandemi COVID-19 ini betul-betul meresahkan seluruh elemen masyarakat. Belum lagi membahas mengenai menurunnya daya beli masyarakat karena ekonomi yang menurun. Pemasukan berkurang karena adanya pembatasan sosial. Namun perut akan tetap terus meminta makan. Dari mana harus mencukupi semua kebutuhan? Mari kita doakan bersama agar pandemi COVID-19 ini segera menghilang. Agar dunia kembali tersenyum bahagia, sekolah kembali ceria seperti dulu kala, petani kian sejahtera, dan para pekerja. Tadi kita barusan menonton video mengenai pandemi COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tapi sebelumnya Ibu minta maaf, ini Ibu ganti laptop karena tadi laptop Ibu kameranya mati, jadi ini Ibu ganti laptop satunya. Baiklah, setelah kalian melihat hasil video tadi, menurut kalian apakah pandemi COVID-19 dapat menyebabkan sebuah perubahan sosial? Ada yang mau menjawab? Saya Bu Aprilia Anissa. Oke, boleh. Silakan Aprilia. Menurut Aprilia, apakah pandemi tersebut bisa menyebabkan perubahan sosial? Iya, betul Bu. Karena pandemi COVID-19 dapat menyebabkan perubahan sosial. Seperti yang terjadi saat ini, kita sedang melakukan pembelajaran online. Karena dulunya kita belajar di rumah, dulunya kita belajar di sekolah, tetapi sekarang kita bisa belajar di mana saja. Lalu perubahan jadinya normal Bu, harus menggunakan masker ketika keluar rumah, sehingga masyarakat berubah menjadi lebih peduli kesehatan dan lebih berhati-hati dalam berbicara. Oke, bagus sekali Aprilia. Benar Nak ya, jadi pandemi COVID-19 itu bisa menyebabkan sebuah perubahan sosial. Seperti contohnya sekarang saja kita melakukan pembelajaran ini secara online. Dulunya mungkin hanya di kelas. Mengumpulkan tugas pun seperti itu. Dulunya paling di buku catatan. Tapi sekarang kita sudah menggunakan berbagai aplikasi yang lebih kekinian. Itu kan karena terjadinya perubahan karena terjadi dampak karena COVID-19. Oke, sampai sini semuanya paham Nak ya? Paham Bu. Oke, anak-anak sebelumnya Ibu jelaskan dulu bahwa bentuk-bentuk perubahan sosial itu ada 4. Nah, nanti akan Ibu jelaskan di dalam video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk yang pertama adalah perubahan sosial yang dilihat berdasarkan waktunya. Terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, perubahan sosial yang lambat atau evolusi. Yang kedua, perubahan sosial yang cepat atau revolusi. Bedanya apa Bu? Bedanya adalah kalau perubahan sosial yang lambat, perubahan sosial tersebut terjadi dalam
jangka waktu yang sangat lama. Contohnya adalah pendidikan pada masyarakat yang masih tradisional. Sementara kalau perubahan sosial yang cepat adalah perubahan sosial yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih singkat. Contohnya adalah terjadinya revolusi industri pada masyarakat Perancis, di mana peran atau pekerjaan manusia digantikan oleh alat-alat mesinnya. Bentuk perubahan sosial yang kedua adalah bentuk perubahan sosial yang dilihat berdasarkan pengaruhnya bagi masyarakat, yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama, perubahan sosial yang kecil, dan yang kedua, perubahan sosial yang besar. Kalau perubahan sosial yang kecil artinya perubahan sosial itu tidak terlalu berdampak bagi masyarakat luas. Contohnya adalah tren fashion yang berubah dari waktu ke waktu. Sementara kalau perubahan sosial yang besar artinya perubahan sosial itu banyak mempengaruhi masyarakat luas. Contohnya, terjadinya urbanisasi dapat mempengaruhi masyarakat seperti kepadatan penduduk, banyaknya pengangguran, dan meningkatnya kriminalitas di kota. Ke bentuk perubahan sosial yang ketiga adalah bentuk perubahan sosial yang dilihat berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang pertama terdiri dari perubahan sosial yang dikehendaki, dan yang kedua perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Perubahan sosial yang dikehendaki artinya perubahan sosial itu betul-betul diinginkan, bahkan direncanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Contohnya adalah perbaikan atau pembangunan infrastruktur umum. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki adalah perubahan sosial itu terjadi tanpa diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat. Contohnya terjadinya bencana alam seperti yang tadi Bu bilang, banjir, bencana alam seperti longsor. Baiklah, bentuk perubahan sosial yang terakhir atau yang keempat adalah bentuk perubahan sosial yang dilihat berdasarkan sifat perubahannya. Terdiri dari dua jenis. Yang pertama perubahan proses, yang kedua perubahan struktural. Kalau perubahan proses adalah perubahan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau menyempurnakan sebuah sistem yang sudah ada. Contohnya adalah perbaikan kurikulum pendidikan yang tiap waktu mengalami perubahan. Selanjutnya, perubahan struktural artinya adalah perubahan yang mendasar yang mempengaruhi reorganisasi suatu sistem di masyarakat. Contohnya adalah perubahan pemerintahan dari yang dulunya sentralisasi menjadi desentralisasi. Penjelasan mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih mudah dalam memahami materi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jelas ya, bisa terlihat semua ya. Enggak nemu. Jelas. Oke, di sini siapa yang mau coba Ibu dari video tersebut ada yang bisa menjelaskan kembali bentuk-bentuk perubahan sosial? Siapa yang bisa? Saya Bu, Clara. Oke, silakan Clara coba dijelaskan kembali video yang sudah Ibu tampilkan tadi, bentuk-bentuk perubahan sosial ada apa saja. Silakan Clara. Jadi bentuk perubahan sosial itu ada 4, Bu. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktunya yang terdiri dari perubahan sosial cepat dan lambat. Kedua, perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya, terdiri dari perubahan sosial besar dan kecil. Ketiga, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, terdiri dari perubahan sosial yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Keempat, perubahan sosial berdasarkan sifat perubahannya, yang terdiri dari perubahan struktural dan proses. Oke, itu ada Rara, Devkan, Aprilia, dan Ilham. Kelompok 2 itu Marsa, Clara, dan Dio. Kelompok 3 Dava, Diva, dan Nabila. Oke, untuk seperti ini tugasnya nak ya. Tugasnya adalah silahkan kalian ingat kembali video pembelajaran yang pertama mengenai kasus pandemi COVID-19 yang sudah Ibu tayangkan di awal. Silahkan kalian hubungkan menurut pendapat kelompok kalian, kira-kira kasus pandemi COVID-19 itu termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang mana yang dihubungkan dengan video pembelajaran yang kedua mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke, sampai sini tugasnya paham, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, paham ya. Nah, ini sudah Ibu sediakan
barcode link WhatsApp untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan kalian berdiskusi kelompok di situ, nanti akan Ibu tampilkan diskusinya di layar. Jadi nanti kelihatan siapa yang aktif dan tidak aktif, seperti itu ya. Nah, sekarang silakan kalian cek grup untuk kalian melakukan diskusi. Silakan Ibu beri waktu selama kurang lebih 5-10 menit ya. Silakan, Nak. Ini menurut Marsha ini perubahan yang apa ini? Yang besar ya? Kata Iya, Dio, betul, setuju. Oke. Clara juga setuju. Oke, sudah diskusi ini yang kelompok 2. Kelompok 3 coba Ibu masuk. Oh, kalau kelompok 3 yang tidak dikehendaki, coba Ibu baca. Menimbulkan kerugian, kesedihan yang tidak dikehendaki. Oke, semuanya anak-anak sudah selesai melakukan diskusinya? Oke, anak-anak, tadi kalian sudah selesai melakukan diskusi di WhatsApp group. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing, tiap kelompok perwakilannya. Silahkan untuk mempresentasikan menurut pendapat kalian, kira-kira pandemi COVID-19 itu masuk ke bentuk perubahan sosial yang mana. Sebentar, kita mulai dari kelompok 1 ya. Kita mulai dari kelompok 1. Siapa kelompok 1 yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu, Rara. Rara. Oke, silakan Rara. Menurut pendapat saya, COVID-19 itu termasuk salah satu bentuk perubahan sosial yang cepat. Hal tersebut dikarenakan proses terjadinya dan persebarannya yang sangat cepat. Dalam kurun waktu 2 tahun ini sudah banyak yang terjadi begitu cepat karena corona, seperti pembelajaran, adanya aturan pembelajaran, dan pembatasan di mana-mana hampir di seluruh dunia. Oke, bagus sekali Rara pendapatnya. Jadi kelompok 1 berpendapat bahwa perubahan sosial COVID-19 itu adalah perubahan sosial yang cepat, Rara ya. Oke, Ya, Bu. bagus sekali Rara. Memang dalam kurun waktu 2 tahun ini sangat cepat sekali terjadinya. Nah, kira-kira kalau kelompok 2 sama tidak dengan jawaban Rara? Hampir, Bu. Hampir, oke. Silakan kelompok 2 presentasi dari hasil diskusinya. Boleh, silakan. Siapa yang mau presentasi, Nak? Marsha, Bu. Oke, Marsha. Silakan, Marsha. Baik, menurut Marsha dan teman-teman kelompok 2, COVID-19 itu merupakan salah satu bentuk perubahan sosial yang besar. Hal itu dikarenakan COVID-19 berpengaruh besar bagi seluruh tatanan masyarakat. Seperti Bu. Hal itu seperti jadi banyaknya perusahaan yang tutup sehingga berakibat banyak pengangguran dan kejahatan. Lalu adanya pembatasan jemaah masjid, sekolah ditutup, harga karet pun turun. Semua itu berdampak besar sehingga banyaknya menimbulkan masalah-masalah baru. Sehingga menurut kami pandemi COVID itu tergolong ke dalam sosial yang besar. Oke, bagus sekali Marsha. Jadi kelompok 2 berpendapat bahwa perubahan sosial karena COVID-19 itu adalah perubahan sosial yang besar karena berpengaruh bagi masalah-masalah sosial baru. Seperti itu Marsha ya? Oke, bagus sekali. Jadi ada perbedaan nih antara kelompok 1 perubahan sosial yang cepat, Marsha kelompok 2 itu adalah perubahan sosial yang besar. Baik, selanjutnya untuk kelompok 3, kira-kira pendapatnya sama tidak dengan kelompok 1 dan kelompok 2? Siapa kelompok 3 yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Dava. Oke, silakan. Silakan Dava. Menurut saya dan kelompok saya, COVID-19 itu merupakan
salah satu bentuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masalah yang muncul akibat COVID-19 yang sangat meresahkan masyarakat. Tidak ada satupun masyarakat yang ingin terkena COVID karena menimbulkan keresahan, kerugian, dan kesedihan. Apalagi salah satu anggota keluarga kita meninggal akibat terkena COVID. Oke, bagus sekali Dava yang sudah memberikan penjelasannya. Nah, berarti 3 kelompok ini semuanya beda, nak ya. Untuk kelompok 1 tadi berpendapat bahwa itu termasuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang cepat. Kalau kelompok 2 berpendapat kalau pandemi COVID itu masuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang besar. Sementara kelompok 3 itu berpendapat bahwa COVID-19 itu termasuk dalam bentuk perubahan sosial yang tidak dikehendaki. Menurut pendapat kalian semuanya, jawaban mana yang paling tepat, nak? Semuanya. Jawaban mana? Semuanya. Apa, Marsa? Semuanya. Semuanya. Diva mau jawab apa, Diva? Semuanya, Bu, tepat, Bu. Semuanya. Dio? Semuanya bukan Dio. Semuanya, Bu. Nabila? Betul? Semuanya, Bu. Oke. Nah, dari kasus pandemi COVID-19 ini, nak ya, ternyata bentuk-bentuk perubahan sosial atau kasus perubahan sosial itu bisa dianalisis ke dalam berbagai bentuk-bentuk perubahan sosial. Jadi dalam satu kasus itu bisa jadi dia masuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang cepat, entah dia bisa masuk ke dalam bentuk perubahan sosial yang besar ataupun yang tidak dikehendaki. Memang jawabannya adalah betul semua. Jadi tergantung sudut pandang kita mau melihat ke arah mana. Mau melihat apakah dari segi waktunya, mau melihat bagaimana dari pengaruhnya di masyarakat, mau melihat seberapa besar dampak yang ditimbulkan, seperti itu ya, nak ya. Oke, semuanya paham semua materi kita hari ini? Paham, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah paham. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk kuis. Kita menggunakan aplikasi WordWall. Nanti Ibu akan kirim linknya di dalam grup. Nanti silahkan kalian klik, kalian jawab, kalian cocok-cocokin itu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Dan untuk peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp50.000. Jadi jangan disia-siakan, nak ya. Lumayan nggak 50.000? Lumayan, Bu. Lumayan banget, Bu. Ya, Ibu juga kalau dikasih 50.000 lumayan ya, bisa beli kuota sebulan. Oke. Sekarang silakan kalian lihat di grup linknya. Anak sekarang silakan kalian kerjakan kuis ini. Kalian klik start. Nah, silakan kalian cocok-cocokin antara yang kolom atas dengan kolom bawah. Siapa yang mendapatkan skor tertinggi dan waktu tercepat itu yang akan mendapatkan voucher pulsa senilai Rp50.000. Oke, silakan, nak. Kalau sudah selesai, kabarin Ibu ya. Lagi fokus ini. Sudah, Bu. Oke, sudah. Yang lainnya bagaimana? Selesai belum? Sudah, Bu. Sudah. Yang lain sudah? Ibu hitung sampai hitungan ke-10 ya. Hitungan ke-10 harus sudah selesai semua karena langsung Ibu tampilkan siapa yang mendapatkan peringkat pertama. 10, 1 menit 42 detik. 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai semua ya. Ibu tampilkan hasilnya. Siap, Bu. Dava yang menang. Deg-degan nggak tidak kalian, Nak? Bukan, Bu. Deg-degan, Bu, waktunya dikit tadi. Oke. Ini ya lagi loading. Yang mendapatkan peringkat pertama adalah jeng 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 jeng. Gila, deg-degan aku, Cok. Dava. Alhamdulillah. Dava Irwansa. Selamat Dava. Bu. Dava mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Dava ini selisih 20 detik dari Marsa. Jadi peringkat pertama itu ada Dava, peringkat kedua ada Marsa, dan peringkat ketiga itu ada Rara. Tapi di sini Ibu ambil satu yang paling terbaik, itu Dava. Selamat ya Dava. Tepuk tangan dulu untuk Dava, Nak. Yeay. Tampilkan dulu wajahnya. Wajahnya mana nih? Tampilkan dulu wajahmu. Oke, baiklah. Setelah kalian mendapatkan pembelajaran materi pada pagi yang sudah menjelang siang hari ini, sekarang Ibu ingin meminta untuk satu orang di sini yang bisa menyampaikan kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Diva, Bu. Oke, Diva. Silakan Diva, boleh disampaikan kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi Bu, kesimpulan dari pelajaran kita pada pagi hari ini, pelajaran sosiologi, yaitu ketika ada suatu kasus perubahan sosial di masyarakat, ternyata dapat kita lihat dari analisis kasus tersebut. Ke dalam berbagai bentuk perubahan sosial seperti corona, merupakan perubahan sosial besar, juga masuk ke perubahan sosial cepat dan tidak dikehendaki, Bu. Oke, bagus sekali Diva yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi nanti ketika kita mengetahui bentuk-bentuk mana, itu bisa dijadikan sebuah kebijakan untuk nantinya diberikan solusi apabila terdapat masalah. Jadi bisa menjadi kebijakan untuk pemerintah, bisa menjadi kebijakan untuk masyarakat, dan kita sendiri untuk mengantisipasi apabila perubahan sosial itu bersifat negatif seperti pandemi COVID-19 pada saat ini yang terjadi, Nak ya. Baik, terima kasih semuanya anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, siapa di sini yang mau memimpin teman-temannya untuk berdoa? Saya, Bu. Oke, suara siapa? Ilham ya? Ya, Bu. Oke, silakan Ilham pimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita membaca doa secara agama masing-masing. Oke, berdoa selesai. Nampaknya sinyal Ilham terputus, Nak ya. Baiklah, semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di minggu depan, itu kita akan membahas mengenai dampak dari perubahan sosial. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.